Bab 4 Tantangan. Mas Danang terlihat kebingungan dengan sikapku, tapi dia tetap tidak membalas pelukanku ataupun berusaha untuk menenangkan. "Ada apa?" dia bertanya. "Mas Dion mau menodaiku," jawabku sambil terisak. "Apa? Mana orangnya? Akan aku hajar dia," ucapnya sambil hendak pergi ke rumah Mas Dion. "Aku sudah menghajarnya, Mas. Makanya aku bisa lari," aku menjelaskan. "Aku hanya butuh pelukan untuk menenangkan diriku." Mas Danang menarikku dalam pelukannya. Ada rasa nyaman dalam diriku saat Mas Danang memelukku dengan erat. Kami memang tidak pernah bersentuhan fisik. Mas Danang selalu menolaknya dengan alasan tidak boleh. Ehem, Mas Danang berdehem dan mengurangi pelukannya. "Ayo kita pulang," ucapnya lagi. Kami masuk ke dalam mobil, dan Mas Danang melajukan mobilnya dalam diam. "Jangan bilang sama ayah tentang kejadian ini ya, Mas," pintaku memecah kesunyian. "Aku tidak bisa janji," ucapnya datar. "Ayah akan marah, Mas," sahutku memelas. "Kamu yang mulai dan terima resikonya," ucapnya enteng. "Sudah aku bilang kan, kalau ide kamu ini tidak akan membuahkan hasil yang bagus, tapi kamu tetap saja memaksakan kehendak." Dia melanjutkan omelannya. Aku hanya diam tidak menjawab. Bingung juga mau membantah apa, karena emang nyatanya kejadian ini terjadi. "Bagaimana kalau aku cari pacar teman kampus?" ucapku bernegosiasi lagi. "Enggak," dia menjawab tegas. "Tidak ada lagi pacar-pacaran. Apa kamu tidak akan kapok kalau belum terjadi hal buruk?" Laki-laki itu memarahiku lagi. "Ya sudah, aku tidak akan menikah," ucapku mengancam. "Ya sudah, jadilah perawan sampai tua," sahut Mas Danang enteng. "Dan aku tetap akan mencari wanita yang bisa aku nikahi," lanjut Mas Danang. "Kamu jahat, Mas," aku berkata dengan kesal. "Lantas menikahlah denganku. Apa sih yang membuatmu tidak ingin menikah denganku? Apa karena aku kakakmu? Hanya itu?" Mas Danang bertanya dengan serius. "Iya, Mas. Aku tidak akan sanggup jika nanti ada yang mengejek dan mencemooh Mas. Kita ini tinggal di kota kecil. Orang-orang masih sibuk mengurusi urusan orang lain," ucapku mengungkapkan alasan. "Kita akan menghadapinya bersama, percayalah padaku." Mas Danang berusaha meyakinkan diriku. "Aku akan melakukan apapun untukmu," ucap Mas Danang lagi dengan yakin. "Benarkah?" ucapku dengan mata berbinar-binar. "Benar." "Baiklah, aku mau menikah dengan Mas Danang, asal Mas Danang bisa membeli rumah sebelum kita menikah. Jika tidak, maka Mas Danang harus mengizinkan aku untuk berpacaran dengan teman kampus," ucapku mantap. "Kenapa sih kamu terus mengulang kata ingin berpacaran?" Mas Danang berkata kesal. Aku yakin dia tidak akan memenuhi keinginanku. Kami masih jadi mahasiswa, mana mungkin Mas Danang bisa membeli rumah. Hahaha. Aku tertawa puas dalam hati. "Kamu yakin dengan ucapanmu?" Mas Danang bertanya. "Jika aku bisa membelikan rumah untukmu, kamu akan menerima lamaranku." Melihat Mas Danang yang sepertinya yakin membuat hatiku ketar-ketir. Apa iya dia bisa membeli rumah? Apa pekerjaannya yang tidak jelas itu menghasilkan banyak uang, sehingga dia dengan mudah mengiyakan tantanganku? "Aku kasih waktu 2 bulan," ucapku mantap. "Dia tidak bisa akan membeli rumah secepat itu kan?" "Kamu minta rumah beneran kan? Bukan mainan. 2 bulan itu terlalu cepat." "Bukan, aku minta rumah keong." "Ya rumah beneran lah. Emang setelah menikah kita bisa tinggal di rumah mainan?"
Aku bersungut-sungut menjawab pertanyaannya. 8 bulan, ucap Mas Danang menawar. 3 bulan, ucapku. 7 bulan, Mas Danang. 4 bulan, aku masih belum mau mengalahkan. 6 bulan, Mas Danang masih terus menawar. Oke, deal. Aku berkata dengan penuh kemenangan. Mana mungkin dia membeli rumah dalam 6 bulan? Haha, kamu akan kalah, Mas, ucapku dalam hati. Tapi jika aku bisa membeli rumah dalam 6 bulan, kamu harus langsung menikah denganku, dengan rumah itu sebagai maharnya. Mas Danang berkata dengan mantap. Melihat keyakinannya membuat nyaliku menciut. Tiba-tiba aku takut jika Mas Danang bisa memenuhi tantanganku. Apakah aku benar-benar akan menikah dengannya? Mas, kamu yakin bisa? Aku berusaha menggoyahkan keyakinannya. Demi mendapatkanmu, Mas akan berusaha, ucapnya mantap. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang mendengar perkataannya. Segitu kuatkah keinginannya untuk menjadikan diriku istrinya? Kenapa? Mas Danang orang yang baik, lembut, tampan, dan cerdas. Kenapa malah memilih diriku, yang notabene adalah adiknya sendiri, dan bukan wanita yang lembut? Harusnya dia lebih cocok dengan wanita yang lembut dan keibuan, seperti dia yang lembut dan penyayang. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu sedang menunggu di ruang tamu, seperti biasanya. Dari mana kalian? Kenapa baru pulang? Ayah langsung bertanya saat kami masuk ke rumah. Ini memang sudah cukup malam untuk ukuran kota kecil seperti di Ponorogo ini. Saat ini sudah jam 10 malam. Di daerah perkampungan, bahkan habis isya jalanan sudah sepi. Tadi Mas Danang hendak menjawab. Diana harus mengerjakan tugas kelompok ya. Aku segera memotong perkataan Mas Danang. Takut dia mengadu pada ayah. Kalian sudah makan? Kali ini ibu yang bertanya. Sudah bu, Diana mau langsung ke kamar ya. Aku berpamitan pada ayah dan ibu. Kutatap wajah Mas Danang dan menggeleng dengan samar, berharap dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada ayah. Setelah kejadian itu, Mas Danang lebih ketat lagi mengawasiku. Padahal aku sudah bilang kalau tidak akan mengulangi lagi berbohong padanya. Tapi bukan Mas Danang jika dia dengan mudah percaya, dan aku hanya bisa pasrah dengan kelakuannya. Selain itu, sejak aku menantangnya untuk membeli rumah, dia pun mulai berubah juga. Setiap sampai rumah langsung masuk kamar. Dia tidak lagi bercengkrama dengan kami, aku, ibu, dan ayah. Mas Danang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Apa dia sedang sibuk urusan kuliah atau sedang bekerja keras untuk mendapatkan rumah tersebut? Tok, tok, tok. Mas Danang, apa kamu di dalam? Diana masuk ya. Malam ini aku mengetuk pintu kamar. Rasa penasaran dalam hatiku begitu besar. Sudah hampir 1 bulan, Mas Danang tidak pernah mengajakku kemanapun. Dia sibuk sendiri di dalam kamarnya. Masuklah, tidak dikunci. Terdengar jawaban dari dalam kamar. Tumben Mas Danang mengizinkan aku masuk kamarnya. Biasanya dia tidak pernah membiarkan diriku masuk kamar. Pun dirinya tidak pernah masuk kamarku. Kami selalu berbicara berdua di ruang tamu rumah ini, ataupun di teras sambil memandangi bunga-bunga milik ibu. Mendengar izin darinya, aku bagai dapat angin surga. Bergegas kubuka pintu dan masuk begitu saja dalam kamarnya. Kamar Mas Danang sangat rapi, benar-benar rapi untuk ukuran seorang laki-laki. Dia terlihat asik di depan meja belajarnya, duduk membelakangi pintu dan sibuk dengan laptopnya. Ngapain sih Mas?
Sibuk banget. Aku bertanya penasaran. Lagi kejar target, jawabnya tanpa menoleh padaku. Target apaan sih? Aku bertanya lagi. Aku berjalan ke arahnya, melipat jarak antar kami. Kemudian berdiri di belakangnya, ikutan menatap layar laptop. Di layar itu terdapat tampilan sebuah website kepenulisan yang sangat terkenal, dan ada banyak karya yang sangat bagus di sana. Aku pun suka menghabiskan waktu dengan membaca-baca novel di aplikasi itu. "Kamu nulis, Mas?" ucapku bertanya. "Iya, aku menulis untuk menyalurkan hobi dan ternyata bisa menghasilkan uang. Makanya aku kejar target nih, biar cepat terkumpul dan membeli rumah untuk mas kawin buatmu." "Seberapa banyak sih pendapatan seorang Danang?" "Percaya diri sekali," aku berkata sambil melihat ke layar monitor berbentuk datar tersebut. Aku ingin tahu nama pena Mas Danang siapa, karena aku pembaca di aplikasi tersebut. Aku mengetahui kalau setiap awal bulan selalu dikasih tahu di websitenya top 10 penulis dengan penghasilan terbesar. Aku pun pernah lihat nilai tertinggi pendapat penulis nomor satu berkisaran puluhan juta sebulan. Aku sampai berdecak kagum dibuatnya. Sepertinya Mas Danang tidak ingin aku tahu dan berusaha menghalangi diriku. Aku yang tidak suka dihalangi makin tertantang dan memaksa. Aku peluk Mas Danang dari belakang. Kepalaku melongok melewati lehernya dengan kedua tanganku ikutan melingkar di sana. Mas Danang kaget dan tidak menyangka dengan aksiku. "Di, kamu apa-apa?" Mas Danang berusaha melepaskan diri dariku. Aku yang merasa dia berbuat begitu karena takut aku melihat nama penanya makin mengeratkan pelukan. Mas Danang menutup laptopnya begitu saja dan mencengkram kedua pergelangan tanganku. Kepalanya menoleh ke arahku karena aku memeluknya dengan erat tanpa jarak. Saat menoleh, hidung Mas Danang bersentuhan dengan pipiku. Posisi ini seolah-olah seperti Mas Danang sedang mencium pipiku. Aku merasakan hembusan napasnya hangat menerpa wajahku. Jantungku berdegup kencang. Bersambung.